Hello Church, welcome to IFJF CityLink Online Service. Bagaimana kabar Anda di minggu ini? Kami harap Anda dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita dari Tuhan. Senang sekali minggu ini Yosi dapat menyambut Anda dalam IFJF CityLink Online Service. Chosen and Destined masih menjadi tema kita di bulan Februari ini. Dan minggu ini kita akan sama-sama belajar mengenai Chosen and Destined for Holiness, dipilih dan ditakdirkan untuk kudus. Sebentar lagi kita akan mulai memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita simak beberapa informasi seputar gereja kita. Mari tetap terhubung dan saling menguatkan bersama komunitas yang baik dalam gereja IFJF CityLink. Mari bergabung dengan iCare yang ada di gereja ini. Sementara ini, iCare tetap berjalan dengan format online. Jadwal iCare dapat Anda lihat di bawah ini. Bagi Anda yang belum tergabung dalam iCare, mari bergabung dengan iCare di gereja ini. Dan untuk informasinya, silakan menghubungi Bapak Andri. Sebagai satu tubuh Kristus, kami rindu untuk dapat menopang Anda di dalam doa. Bagi Anda yang memiliki pokok doa, tim kami siap untuk mendukung setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Ibadah doa diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui media Zoom. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di sosial media IFJF CityLink. Setelah ibadah ini akan ada Kids Online Service. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah 12 tahun, jangan lupa ajak anak-anak Anda untuk beribadah juga. Kids Online Service dapat diakses melalui link yang dibagikan setiap minggunya. Dan klik menu Kids pada bagian bawah video ibadah ataupun pada menu di bagian atas. Dan untuk aktivitas dan panduan orang tua dapat diakses melalui tombol di bagian bawah video. Nantikan informasi selanjutnya dan jangan lupa follow dan subscribe sosial media kami untuk dapat informasi terupdate seputar gereja. Dan juga mari menyapa satu dengan yang lain pada kolom chat YouTube di samping kanan atau bawah pada video. This is it, IFJF News untuk minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Enjoy the online service. Shalom umat yang diberkati Tuhan, jemaat FJF CityLink Bandung. Selamat hari Minggu. Kita percaya kita dalam keadaan sehat luar biasa, diberkati Tuhan. Amin. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam hadiratnya. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan hadir. Amin. Mari kita siapkan doa kita, siapkan hati kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, Tuhan, untuk rahmat-Mu, Tuhan, yang selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini anak-anak-Mu Tuhan, ini umat-Mu Bapa.
Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengangkat suara kami Tuhan. Walaupun ini hanya ibadah online, tapi kami percaya Tuhan, kami ingin mengangkat suara Tuhan dengan bersatu hati Tuhan, meninggikan nama Yesus, mengagungkan nama Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Hanya Yesus kekuatan di hidup kita. Yes. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Kau Yesus, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap yang ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Tuhan, Kau dahsyat, Terima kasih Tuhan. Kau besar Bapa. Yes. Haleluya Tuhan.
Kau sahabat kami Tuhan, dan Kau dekat. Sungguh besar Kau Yesus, dan sungguh indah Kau Tuhan. Yes God, haleluya Yesus. Ya, tak terselami bagi kami Tuhan kasih-Mu Tuhan. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Kau bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kau sungguh besar, Kau sungguh indah, tak terselami bagi kami. Tuhan, kita nyatakan bersama-sama, sungguh besar, oh, sungguh
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, kau sungguh indah, kau sungguh besar, kau sungguh besar. Haleluya, pujilah namamu Tuhan Yesusku. Mari Pak Tuhan kita sembah Dia, angkat suara kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau besar, Kau mulia. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkan segala penyakit, Kau yang pulihkan dan bebaskan kami. Yes God, Jesus. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Yes God, Jesus. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang suci kan basuh segenap hidup. Padamu ku percaya. Mari kita nyatakan, Kau Tuhan yang
senang hidupku. Padamu ku percaya. Haleluya, ya Tuhan, ini kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan perintah-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan kami Yesus. Karena firman-Mu, janji-Mu ya dan amin Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami. Kita yang siap katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan yang baru, Februari. Minggu pertama, Tuhan sudah memberkati kita di bulan lalu, Januari. Dan saya percaya bulan Februari, bulan yang penuh berkat Tuhan. Bulan yang penuh dengan rahmat, anugerah Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan deklarasikan kabar baik untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciple. Greater destiny. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua. Nah, bulan baru ini, Februari, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, dengan tema yang baru, yaitu dipilih dan ditentukan untuk hidup kudus. Ya. Nah, dalam tema besarnya, chosen and destined for holiness. Jadi itu sama, kita dipilih oleh Tuhan, itu merupakan satu anugerah yang besar. Kita bukan sembarangan dipilih, tapi karena benar-benar Tuhan mengasihi kita semuanya, Bapak Ibu. Jadi dipilih dan ditentukan oleh Tuhan, itu hidup kita untuk hidup kudus sepanjang kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu semua ya. Nah, ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ayat yang baik sekali untuk kita boleh terus pelajari dan kita boleh terus ingat dalam kehidupan kita sepanjang masa, supaya kita mengerti bahwa kita tuh dipilih oleh Tuhan dan untuk hidup kudus bersama dengan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ayat yang luar biasa, di mana Petrus mengingatkan kita pada pagi ini, bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Itu satu anugerah, satu hak istimewa yang kita bisa miliki dari Tuhan. Imamat yang rajani, dan yang penting bangsa yang kudus. Jadi kalau kita dipilih oleh Tuhan, itu kita harus menjadi bangsa yang kudus, umat yang kudus, pribadi yang kudus, personal yang kudus, diri kita yang kudus. Sehingga kita akan menjadi dampak bagi lingkungan kita semuanya, Bapak Ibu semua ya. Nah, kita bersyukur
Itu sesuatu yang luar biasa kalau kita dipilih oleh Tuhan. Bukan sembarangan hidup kita. Jadi hidup kita mengalami sesuatu yang berbeda. Artinya kudus, yaitu holy. Dan setiap hari kita melakukan kekudusan, hidup dalam setiap kehidupan kita, nah itu artinya holiness, ya. Nah, holy atau holiness dengan diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya yaitu quality of being holy. Jadi kualitas hidup yang suci. Atau ada lagi perfect moral integrity. Jadi integritas moral yang sempurna. Ada lagi diterjemahkan dengan purity atau kemurnian hidup kita. Ada lagi diterjemahkan dengan freedom from sin. Jadi bebas dari dosa. Nah, di sini kita bisa belajar setiap hari kita harus mempunyai kualitas hidup yang suci. Artinya kita bisa mempunyai kegiatan yang normal, yang wajar, baik saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai pengusaha, pedagang, pekerja, itu kita bisa melakukannya dengan baik. Asal kita mempunyai pemikiran atau kualitas hidup yang suci, yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Juga kita mempunyai moral yang integrity, perfect, yaitu yang baik, yang sempurna, yang jujur. Itu namanya holiness atau holy. Juga iman kita murni di hadapan Tuhan, purity. Dan kita percaya bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa. Karena Tuhan sudah mati dan bangkit. Itu artinya kita boleh menikmati kebebasan hidup dari dosa. Jadi dulu dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tentunya saat ini kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi firman Tuhan katakan jangan berbuat dosa yang berulang-ulang. Yang disengaja itu namanya belum mengalami kekudusan. Jadi kita harus ingat saudara ya, bahwa di dalam dunia ini masih kita bisa berbuat dosa. Tetapi Tuhan akan selalu mengampuni kita dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi target kita hidup ini, bahwa kita dipilih dan ditentukan untuk hidup kudus, yaitu targetnya di dalam Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, di sini kalau mengejar kekudusan itu artinya menuntut suatu usaha yang terus-menerus. Ada satu niat, ada satu semangat, dan penuh semangat dan disiplin tinggi, Bapak Ibu, dengan pertolongan Roh Kudus. Ingat bahwa kita waktu kita bertobat, lahir baru, menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, kita sudah dibaptis dan menyatakan percaya kepada Tuhan bahwa kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan dituntun langkah-langkah hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita, mata kita, semuanya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di sini Roh Kudus yang akan membawa perubahan atau mengubah hidup kita makin serupa dengan Kristus. Makin serupa, bukan sama, saudara ya. Kita nggak bisa sama seperti Kristus. Menuju makin serupa, ada niat. Nah, jadi target hidup kita seperti itu setiap hari. Kejarlah kekudusan. Kadang-kadang di luar sana banyak gangguan, banyak godaan yang membuat hidup kita jauh dari kekudusan. Tetapi kita harus ingat, harus terus mengejar kekudusan itu. Dan harus punya niat yang semangat tinggi untuk hidup kudus, Bapak Ibu semuanya. Tetapi fakta sekarang kita bisa lihat, Bapak Ibu semua, ya faktanya di luar sana tuh banyak sekali yang membuat kita godaan jauh dari hidup kudus. Di sini saya pernah membaca satu koran atau di internet, lifestyle koran kontan.co.id di dalam bulan Juni 2020. Saya juga ini mencari sumber yang benar. Faktanya bahwa selama COVID-19 ini, kan banyaknya orang di rumah,
Banyaknya orang kegiatannya tidak boleh pergi-pergi dan sebagainya. Nah, yang kegiatan kita apa di rumah? Banyaknya pegang HP, ya, pegang handphone. Nah, di sini fakta yang pada waktu itu menurut kontan.co.id bahwa pengunjung situs porno itu sekarang meningkat 2 kali lipat. Itu kenyataannya seperti itu menurut koran itu. Jadi di sini terjadi serangan lewat ponsel kepada kita tuh melonjak, ya. Ini memang secara umum, bukan survei untuk orang Kristen atau siapa, tidak. Secara umum menurut kontan.co.id di bulan Juni 2020 seperti itu. Jadi orang tiap hari pegang HP kan. Nah, itu di HP itu banyak godaan, banyak gangguan. Kalau kita nggak mau mengejar kekudusan, maka akan masuk ke area itu. Melihat situs yang tidak berkenan, situs porno. Nah, di sini dikatakan 2 kali lipat dibanding, nggak tahu dibanding kapan itu, saya juga belum meneliti terlalu jauh. Cuma dikatakan 2 kali lipat. Orang banyak masuk ke situs tersebut. Nah, di sini satu hal yang sangat disayangkan ya. Jadi kita punya handphone, alat atau punya laptop atau apa internet itu ya disalahgunakan. Bukan dipakai untuk hal-hal yang berguna untuk kita hidup kudus, misalnya untuk membaca firman Tuhan, untuk melihat YouTube lagu-lagu rohani ya, atau untuk ya kadang-kadang kita ingin melihat film yang bagus, ada Netflix atau apa tuh film-film yang membangun Bapak Ibu semua. Tetapi orang-orang tertentu melihat sesuatu yang membuat hidupnya tidak kudus, pikirannya, matanya. Nah, seperti itu. Itu fakta yang ada, Saudara, ya. Nah, jadi kita harus belajar, kita harus menghindari, kita harus mengejar kekudusan itu dengan semangat, menjauhkan dari hal-hal tersebut, Bapak Ibu semua. Nah, kita harus sadar bahwa kita tuh dipilih menjadi milik Allah. Kalau kita hidup kudus kan Tuhan sudah memilih kita. Kita harus sadar nih, harus benar-benar menghargai, harus benar-benar aware, harus benar-benar jangan menganggap remeh pilihan Tuhan itu. Menganggap sesuatu yang biasa gitu. Coba Saudara kalau dipilih untuk datang ke istana negara oleh presiden kita, itu satu hal yang istimewa. Apalagi kita dipilih oleh Bapa di surga. Allah kita, itu yang membawa dampak kepada kekekalan, kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Karena kita dipilih oleh Tuhan. Bukan sembarangan, dipilih oleh orang-orang di dunia, dipilih oleh presiden, suruh datang atau berkunjung, atau menjadi anak angkat, itu hanya untuk sementara di dunia ini. Tetapi kita dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah untuk selama-lamanya. Kita harus pertahankan, kita harus sungguh-sungguh menghargai itu dan harus sadar pikiran kita. Aduh Tuhan, terima kasih ya, Engkau begitu baik sudah memilih aku. Dulu aku hidupnya jauh dari Tuhan, dulu aku hidupnya berdosa dan sebagainya, hidupnya nggak benar, nggak karuan. Tetapi sekarang hidup kita menjadi milik Kristus. Jadi harus kejarlah kekudusan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, nah umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa Tuhan kita mau memilih kita semuanya, orang-orang yang dulunya jatuh, berdosa, tetapi Tuhan begitu baik. Nah, di sini artinya kalau kita dipilih Tuhan, itu membentuk satu komunitas yang namanya gereja. Bahwa Anda, Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudari semuanya, itu adalah bangsa yang terpilih itu dalam suatu komunitas gereja sekarang. Jadi gereja IFJF Citylink itu sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang hidup kudus bersama-sama. Kemudian konsep bangsa yang terpilih dalam Alkitab, ya, Tuhan selalu memilih suatu bangsa untuk menjadi alatnya Tuhan, memberkati bangsa-bangsa lain. Jadi dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Contohnya Abraham. Abraham dipilih oleh Allah. Dia untuk memberkati keturunannya. Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu pilihan Tuhan. Nah, walaupun kenyataannya setelah itu
Yakub kan berubah namanya menjadi bangsa Israel. Nah, itu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang disebutnya tegar tengkuk atau keras kepala. Tetapi yang namanya sudah dipilih ya, Allah, Tuhan mengasihi mereka semuanya. Seperti kita, kadang-kadang kita jauh dari Tuhan, kadang-kadang kita melanggar, tapi Tuhan tetap memilih kita. Asal kita terus datang kepada Tuhan, mau bertobat kepada Tuhan. Itu yang penting, saudara ya. Nah, itu ada 3 hal yang mau saya jelaskan kalau kita menjadi bangsa yang dipilih Tuhan, hidup kudus. Yang pertama, kita dipilih menjadi umat yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9a tadi dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kita dipilih menjadi umat yang kudus dengan standar nih. Standarnya Allah. Bukan standarnya manusia. Standarnya Allah. Di dalam firman Tuhan, banyak contoh-contoh orang-orang yang hidup kudus. Ya, Raja Daud, dia selalu memuji Tuhan. Walaupun kadang-kadang pernah jatuh waktu itu kan, dengan Berseba. Tetapi dia bertobat. Kembali dia hidup kudus. Itu standarnya Allah. Kalau standarnya manusia, kadang-kadang udah hidup kudus, kemudian dia tidak kudus lagi, kemudian terus bisa memaklumi hal-hal yang pelanggaran itu terjadi. Jadi makin lama makin jauh. Kalau standarnya Allah, hidup kudus, yaitu harus melakukan kebenaran firman Tuhan, dimanapun kita berada. Saudara katakan amin ya. Nah, yang berikutnya, yaitu kudus itu dalam bahasa terjemahan yang lain, yaitu holy, atau hagios, ya. Nah, dalam Keluaran 19 ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Digunakan kata kados. Nah, di sini kudus itu dikatakan kata kados atau dipisahkan, dikuduskan, dibedakan. Nah, jadi kita harus kejar itu. Tadi kan kejarlah kekudusan, kita harus benar-benar mengkhususkan diri nih. Membedakan dengan orang-orang yang lain, teman-teman kita, misalnya kalau ada teman kita, komunitas kita yang hidupnya atau perkataannya atau mempunyai pikiran yang tidak kudus, nah kita harus bisa memisahkan diri, artinya seperti itu. Kita harus mengejar kekudusan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan kita masuk terlalu jauh ke dalam komunitas itu, saudara. Prakteknya seperti itu. Targetnya seperti itu. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, misalnya teman kita hobinya nonton yang aneh-aneh atau video-video yang porno misalnya, ikut-ikutan. Nah itu kita nggak kudus lagi. Terbawa di dalam situasi itu. Artinya kita nggak mau dipisahkan. Kita harus dipisahkan dengan teman kita yang kadang-kadang perkataannya juga tidak kudus, pandangannya juga tidak kudus. Nah itu akan membawa dampak kita jauh dari Tuhan. Kan pada ayat yang pertama tadi kita sudah baca, kalau kita tidak kudus, maka kita tidak bisa melihat Allah. Jauh dari Tuhan. Pikiran kita akan kacau. Ya, jadi saudara harus hati-hati. Benar, harus dipisahkan. Harus bisa memisahkan diri. Supaya benar-benar hidup kita tuh dipilih oleh Tuhan untuk hidup kudus tuh benar-benar terjadi. Karena Tuhan menginginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu masing-masing pilihan yang harus kita pilih, saudara. Kemudian bangsa yang kudus dinyatakan dengan identitas kita. Umat yang dipisahkan, artinya kita tuh punya identitas sendiri. Umat Tuhan. Hidupnya benar, dikhususkan untuk Tuhan. Jadi artinya tidak ada kompromi dengan hal-hal yang tidak kudus. Tidak menurunkan standarnya Allah. Dan memiliki cara hidup yang berbeda. Mungkin saudara dulu senang menonton yang video-video yang aneh-aneh. Sekarang karena sudah percaya Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan, kita menjauhkan dari hal tersebut. Atau perkataan kita yang kasar, atau hal-hal yang lain yang membuat kita jadi dosa. Nah itu kita sudah bisa membedakan diri. Seperti itu. Ya. Nah itu harus penting, harus kita usahakan seperti itu, seperti yang target yang tadi saya sudah sampaikan di awal, saudara. Yang kedua, hidup yang kudus, yaitu akan mengalami
pembaharuan budi. Budi itu pikiran ya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiran kita, sehingga kamu dapat membedakan. Nah, apa nih? Manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pikiran kita harus tahu hal-hal yang baik. Karena Tuhan memberikan hikmat buat kita, memberikan pikiran. Karena kita sudah hidup kudus, memikirkan hal-hal yang kudus, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Yang membuat hidup kita itu terus berubah secara pikiran, secara moral, secara karakter, secara integritas kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan lupa, hidup kudus mengalami pembaharuan budi. Jadi kalau Bapak Ibu semua saat ini belum berubah pikiran kita, pikiran hal-hal yang arah kekudusan, harus bertobat, harus merubah sekarang. Supaya Anda dan saya, Bapak Ibu semua bisa melihat Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan, hidup kita diberkati. Hidup kita akan mengalami hal-hal yang baik, dituntun oleh Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik. Kadang-kadang kita hanya mengutamakan kehendak kita. Jadi akhirnya kita salah mengambil langkah, salah mengambil keputusan. Akhirnya kita gagal karena kita jauh, tidak mau memperbaharui budi kita. Artinya kita nggak mau hidup kudus di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu semua. Ya, saudara harus ingat itu. Yang kedua, hidup kudus mengalami pembaharuan budi. Yang ketiga, saudara, hidup kudus dan mau melayani Tuhan. Nah, setelah kita hidup kudus, dimenangkan untuk Tuhan, dipilih, nah kita tuh, hati kita mau rindu melayani Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9, masih ayat yang sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Nah, di sini ada kata-kata supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, di sini kita mau melakukan sesuatu, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, mau menyaksikan apa yang kita sudah alami, perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang sudah kita alami setiap hari. Menceritakan kepada orang lain. Itu sudah melayani Tuhan. Mau bersaksi di hadapan orang-orang lain, teman-teman kita, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan. Mau memuji Tuhan. Ya, oh Tuhan baik. Oh Tuhan begitu luar biasa. Mau melayani Tuhan, misalnya dengan kita berubah pikiran, dengan kita berubah karakter, kita mau membalas akan perbuatan Tuhan yang besar itu, yaitu melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan dengan kehidupan kita, saudara. Karena katanya kita sudah keluar dari kegelapan. Dulu hidup kita gelap, sekarang menjadi terang karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kita wajib melayani Tuhan. Seperti saya dulu, hidup perlahan-lahan berubah dari hal-hal yang masa lalu, kemudian mau melayani Tuhan. Dan akhirnya, puji Tuhan, Tuhan menuntun saya dengan apa yang Tuhan mau rencanakan, destiny itu namanya ya, greater destiny. Sehingga tujuan Tuhan untuk diri saya sudah jelas. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala gereja. Itu pun bukan karena kekuatan saya, tapi karena anugerah. Karena kita dipilih tadi. Jadi saya mau melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan seperti ini, atau bermain musik, ya, memuji Tuhan, kemanapun saya pergi, memperkatakan hal-hal yang baik, bersaksi akan kebaikan Tuhan. Sehingga puji Tuhan, Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu menolong dalam hidupku, keluargaku. Puji Tuhan, sekarang saya pun umur 60 tahun, saudara. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memberikan ucapan selamat, ya, dan doanya untuk saya.
Sehingga dengan umur 60 ini saya tetap semangat melayani Tuhan. Untuk terus meneruskan apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup saya. Itu yang saya rindukan. Padahal sebetulnya mungkin di umur 60 ini lebih baik istirahat, tetapi tidak. Sudah memasuki usia pensiun misalnya, tapi tidak. Saya tetap terus mau melayani Tuhan. Karena saya sudah merasakan pertolongan atau pilihan Tuhan itu dalam hidupku. Nah, ini pun harus berlaku seperti ini dalam kehidupan Bapak Ibu semua di rumah masing-masing yang sedang beribadah sekarang. Kita harus dapat melayani Tuhan, melayani sesama, ya, sehingga hidup kita akan berhasil, hidup kita akan mencapai destiny-nya Tuhan. Greater destiny itu terjadi terus bagi kehidupan kita semuanya. Nah, di sini ada satu ilustrasi Bapak Ibu, 2 gelas, bisa lihat di layar ya, 2 gelas. Yang satu air putih, yang satu air putih sepertinya, tapi isinya racun. Nah, kita tidak bisa membedakan sekarang hidup kita tuh di luaran sana. Sepertinya racun itu air bersih kan? Kalau kita lihat tadi direndengkan dengan gelas yang satu. Nah, kita mungkin akan berhadapan dengan komunitas, berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita yang sangat mirip. Mengaku orang Kristen, mengaku percaya Tuhan, tetapi itu sebetulnya pikirannya jauh dari kekudusan. Maksud saya seperti itu. Saya memberikan ilustrasi 2 gelas itu, yang satu air putih, yang satu juga putih, tetapi sebetulnya itu racun. Nah, jadi itu saudara harus hati-hati dalam perkataan mereka mungkin ya. Kenyataannya mereka memperkatakan firman Tuhan, tetapi di balik semua itu ada suatu waktu ke gereja memuji Tuhan tetapi perkataannya kadang-kadang tidak sama dengan apa yang diucapkan di gereja. Puji Tuhan, haleluya. Nah, tapi setelah itu, setelah kembali memperkatakan yang tidak baik atau melihat hal yang tidak baik, jadi akan meracun. Kalau kita bergaul dengan orang-orang tersebut, maka iman kita akan terganggu. Kemudian kemurnian hidup kita akan terganggu. Karena kita akan terbawa, mungkin kita ada hubungan bisnis dengan mereka, ada hubungan pekerjaan dengan mereka, atau ada hubungan pertemanan dengan mereka. Nah, saudara bisa memilih setiap hari dalam pergaulan ini. Tujuan saya supaya saudara, Bapak Ibu semua bisa hidup kudus, bisa memisahkan diri kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya memilih musik yang baik, jangan musik-musik yang kadang-kadang penyembahan berhala atau apa. Kita banyak musik sekarang, musik gerejawi ya, atau musik yang enak juga sama, tidak masalah. Yang penting Tuhan memberikan pertolongan hikmat buat kita. Juga nonton film yang benar, ya. Dengan siapa kita bergaul, berteman. Nah, itu kekudusan membutuhkan sebuah komitmen untuk menaruh batasan-batasan dalam hidup kita setiap hari. Nah, di dunia yang semakin kompleks saat ini, jadi perbedaannya tipis antara yang kudus dengan tidak kudus, kita harus benar-benar bisa memilih. Seperti tadi 2 gelas yang sudah saya berikan ilustrasi kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kita dipilih itu oleh Tuhan menjadi umat yang kudus yang pertama, ya. Jadi kita punya DNA-nya Kristus dan kita hidup kudus saat ini. Yang kedua, kita hidup kudus mengalami pembaharuan budi. Pikiran kita, karakter kita, itu karakter yang baru dari Tuhan. Yang ketiga, hidup kudus kita harus melayani Tuhan. Kita harus bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita dan harus kita punya semangat. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat. Semoga Bapak Ibu terus mengejar kekudusan yang menjadi target hidup kita. Dan kita akan ketemu Allah. Kita harus merasakan Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Karena ada Roh Kudus. Dan kita boleh mengalami berkat Tuhan. Greater destiny terjadi bagi kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik mengasihi kami Tuhan. Malah Tuhan sudah memberikan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan berkati firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Supaya boleh menjadi berkat kekuatan. Menjadi
pertolongan buat kehidupan kami di zaman sekarang yang serba kompleks, yang serba modern ini Tuhan. Tetapi kami harus memilih, kami harus mengejar kekudusan ini dalam kehidupan kami, sehingga kami akan bertemu terus dengan Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kami, maka Roh Tuhan selalu bersama dengan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang beribadah pada pagi ini di tempatnya masing-masing. Tuhan berkati berlimpah-limpah, sehingga mereka boleh hidup kudus setiap hari, boleh mengajar kekudusan dalam setiap tingkah laku, dalam setiap karakter, sehingga nama Tuhan dimuliakan, dan nama Tuhan yang dibesarkan dalam kehidupan mereka, berkat Tuhan dilimpahkan bagi semua jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Kita kembali akan menerima tubuh dan darah Kristus yang membuat hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kita percaya tubuh dan darah Kristus yang membuat hidup kita dipilih oleh Tuhan, chosen by God. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan senantiasa memperhatikan hidup kita. Maka dengan kita makan tubuh dan darah Kristus, kita menjadi milik Kristus. Dan Tuhan sudah memilih kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, jadi orang-orang yang berkemenangan. Sudah siapkan roti dan anggur di tempat masing-masing, dan kita percaya roti ini melambangkan tubuh Kristus. Tubuh dipecah-pecahkan di atas kayu salib juta. Pada waktu kita makan, tubuh Kristus bersatu dengan tubuh kita, maka hidup kita menjadi kuat, menjadi penuh dengan spirit daripada Tuhan untuk membawa dampak bagi kehidupan kita semuanya di dalam lingkungan kita berada. Juga cawan ini melambangkan darah Kristus dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Tuhan, yang membuat hidup kita pada waktu kita minum cawan ini, kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, sehingga kita boleh maju ke depan melihat tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan untuk mencapai greater destiny, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Karena Salibmu, bahwa kita hidup di dalam Tuhan, ada kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama di tempat kita masing-masing. Hanya Kau Tuhan di hidupku, memberikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sungguh menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib Tuhan, maka kita hidup. Kita mempunyai harapan, kita mempunyai kemenangan di dalam Tuhan. Kita angkat roti ini, melambangkan tubuh Kristus. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk kita semuanya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian berkati Tuhan, mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Kita angkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus, darah perjanjian baru. Membuat pada waktu kita minum cawan ini, maka hidup kita berkemenangan karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara sekalian berkati Tuhan, marilah kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan puji namamu Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah mati buat kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, menerima anugerah-Mu, menerima kasih karunia-Mu. Hidup kami berkemenangan Tuhan. Terpuji nama Bapa. Saudara sekalian, hidup ini adalah sesuatu anugerah dari Tuhan. Maka kita harus menghargai hidup ini. Karena Tuhan sudah mengasihi kita semuanya. Karena Tuhan sudah menolong kita. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang istimewa, menjadi orang-orang yang senantiasa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah lakukan, pengorbanan di atas kayu salib Golgota. Kita harus lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh diberkati dan kita menjadi berkat bagi sesama kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat perjamuan kudus. Kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami semuanya. Sehingga kami boleh dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang melimpah bagi kami semuanya. Hamba berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang ada saat ini di tempat masing-masing. Engkau melawat mereka semuanya. Dan hamba percaya Tuhan, pada waktu mereka menerima perjamuan sudah ada, maka mereka dipersatukan di dalam suatu kasih. Roh-Mu ada dalam kehidupan mereka semuanya. Roh Tuhan, Spirit of God, ada dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada saat ini Tuhan. Sehingga mereka hidup mempunyai kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka hidup mengalami pertolongan daripada Tuhan. Tuhan kuduskan semua jemaat yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami dipilih untuk menjadi kudus. Kami dipilih untuk mempunyai hidup yang kudus karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Sehingga kami percaya Tuhan, sehingga pada waktu kami melakukan kekudusan, Engkau selalu bersama dengan kami, dan Engkau selalu menolong hidup kami. Karena roh kami dipersatukan dengan roh Tuhan. Berkati semua jemaat yang ada Tuhan di tempatnya masing-masing. Lawati mereka satu persatu. Yang menghadapi masalah pergumulan hidup, Tuhan akan terus memberikan pertolongan. Menghadapi jalan buntu, menghadapi apapun yang menjadi kesulitan jemaat yang ada, Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan. Pintu-pintu yang baru dibuka oleh Tuhan.
berkat-berkat yang baru dibuka oleh Tuhan. Di bulan yang baru ini Tuhan, kami menerima berkat yang baru dari Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi kami semua jemaat Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan. Yang membutuhkan segala sesuatu yang mereka perlukan, Tuhan sediakan Tuhan. Karena Engkau menjadi Allah yang menyediakan bagi hidup kami semuanya. Yang sakit juga Tuhan, kami berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sumber pertolongan bagi kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami terus beribadah kepada Tuhan, maka kami akan kuat di dalam Tuhan. Menghadapi tahun-tahun ini, tahun 2021 Tuhan. Yang akan kami hadapi masih beberapa bulan ke depan. Tuhan yang akan terus menolong kami, menuntun hidup kami Tuhan. Dengan Roh-Mu yang kuat, menyala-nyala, dengan iman kami kepada Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mencapai tujuan ilahi. Sampai sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan yang memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi semua jemaat yang ada di tempatnya masing-masing. Marilah saudara-saudara sekalian, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Kalau
保记住。